Shalom. Horas madihita saluhutna amang inang. Horas. Selamat hari Minggu madihita. Minggu sadarion ima minggu pawaluhon dung trinitas. Tamulai ma ibadah ta martangyang nahohom ma hita. Tapuji ma marende mahita sian buku ende nomor 125 ayat sada dohot 2 marlas niroha hitaon. Jonjong mahita. Marhite-hite goar ni debata ama, dohot goar ni anak na Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni tondi parbadia, na tumopa langit dohot tanoon, amen. Positutu dorohaku, manang hamatean, manang hanguluan, manang akka suru-suruan ni debata, manang harajaon, manang hagogoon, manang akka namasa nuaeng, manang akka narosogot, dang tarbaheni manirangi hita, sian haholongan ni rohani debata, namarhite-hite Kristus Yesus Tuhani, haleluya. Martangyang mahita, ale Tuhan debata para siroha jalan nabonar, mauliate hudok hami, ala dipabinsar hodo tuhami barita nauli, na manondangi rohanami, ay alani i umbahen hutanda hami hodohot lomo ni roham, dipangido rohanami, naing mangulahon lomo ni roham hami saleleng dingoluon, jalan naing martua hami bahenonmu, sai parbadiai rohanami marhite-hite tondim, jala pargogoi mahami, mangorom hisap-hisap, dohot manggotapon roha portibion, sai palasma rohanami, manguloi ho ala
ni anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Hundul mahamu. Tapuji ma Tuhata marende mahita sian buku ende nomor 575 ayat sada. Puji ma debata nasokal. Tabege ma patik ni debata ari mingguon, imasian Joshua 24 ayat 20 tolu, on ma didok disi. On pe paholang hamu ma debata sileban, akan nadi tonga-tonga munai, jala paunduk hamu rohamuna tu Jahoba debata ni Israel. Ima sahat na atong rap mangido gogo mahita sian Tuhan debata, laho mangulahon na hombar tu patik nai. Ale Tuhan debata, sai pargogoy mahami, mangulahon na hombar tu patik ni. Amin. Tapuji ma Tuhata marende mahita sian buku ende nomor 683 ayat 2 doho tolu, di adopanmu Yesus. Jongjong Mahita. Tapas erep ma rohata manopoti dosata tu debata martangiang mahita.
Ale Tuhan debata amanami para siroha nasumurung, na pungudo hami di jolo martangiang tuho, dada mangasahon hati goran nami, na mangasahon asini roham nagodangido, say asi maroham midasandok bangso nami, sesama dosa nami saluhutna, say sungguli maroha nami, asamuba roha dohot pangalahon nami, alani Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami, si pangolu hami. Amin. Tabege ma baga-baga ni debata taringo tuha sesaan ni dosata. Songonondo hata ni Jahoba, unang ho mabiar, ay au do siluluhon ho, nunga pola hujou goarmu, ahu na manopa ho. Hasangapon ma di debata na diginjang. Amin. Hundul mahamu. Tapuji ma debata marende mahita sian buku ende nomor 110 ayat 2 las rohaku situtu. Tajahama hatani debata, epistel di ari minggon, imasian 2 Korintus 10 tolu, ayat 5 sahatu 10 tolu, tajahama mar sikat sorin. Unjuni hamuma dirimuna, manangna di bagasan hapor seaon hamu, sulikit hamuma dirimuna, naso ditanda hamudo dirimuna, paboa naung Yesus Kristus di bagasan hamu, ai iasoi sandok naso taudo hamu. Alai dihirim rohaku, tandamuna do, dang naso tau hami. Alai martangiang do hami tu debata, asa unang diulah hamu agia aha naroa, ndada asa hami idaon natau, naing hamu mangulahon nadenggan dipangido rohanami nang pesongon naso tau hami idaon. Aidang adong gugunami mangalo hasitongani sadok makokok hasitongani do. Ailas do rohanami hamu margogo nang pe gale hami laoson do tangyang nami naing gabe togu rohamuna. Dibaheni surat songoni dinaholang do peahu asa unang posi pabahenaku dung roahu marguru tuhaso nani lehon ni tuhani tuahu lau pauliuni dada manegai. On pe ale akadongan sailas marohamuna sai ulu mahamu patoguon jala upoan sadama pikiran muna radoti hamuma damei asa didongani debata parholong roha jala pardamei hamu.
Masih tadian mahamu marhite kumana badia, nama nos tadi Tuhamu saluhut akan abadiai. Sai didongani asini rohani Tuhan Yesus Kristus, dohot holong di rohani debata, dohot parsaoran di tondi parbadia mahamu saluhutna. Ima sahatna, martua maakana tumanguihon hata ni debata, jala naupeksa. Amin. Tapuji ma tuhata marende mahitasian buku ende nomor 217 ayat sada dohot onom, o Tuhan sulikit. Jongjong Mahita. Atong taha tindakon maha porseao tai, songon nahina tindakon ni dongata saha porseaon di sandok portibion, rap mandok mahita. Au porsea di debata Jahoba, ido ama pargogo na sohatu dosan, na tumopa langit dohotano. Au porsea di Yesus Kristus, anak di debata Jahoba na sasadai, imana tinubuhon ni si Maria, na gabe-gabean sianton di perbadia, andorang sobubuan. Ido tuhata, na tumaon na bernit, di pangumon si Pilatus, na mate tapajal do ibana di haupinar silang, na tuat kubon ngotorudung di tanom, na mula mangolu di hari patoluhon, na manaik tu surgo, lau hundu sisiamun de bata Jahoba, amanai pargogo na sohatu dosani, disima ibana paima mulak sogot tutanoon, manghumi halak na mangolu dohot na mate. Au porsea ditondi perbadia, jala adong sada huria na badia, huria hatopan ni halak Kristen akada badia, dohot ihasani dosa, dohot dihatai na mandok, mulak mangolu doso got daging ni halak naung mate, dohot dihangoluan na sora sudah. Amin. Hundul mahamu. Tapuji ma tuhata marende mahita sian buku ende nomor 214 ayat sada dohot 2. Sonang di lambung Yesus. Las huhut tapasahat ma peleata.
Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Di minggu ini 30 Juli kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari terlebih dahulu kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hatimu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan yang menjadi khotbah bagi kita di minggu ini tertulis dari kitab Kejadian pasal 28, mulai dari ayatnya yang ke-10 sampai dengan ayatnya yang ke-22. Mari kita akan membacanya. Saya akan membacakan untuk Bapak Ibu. Mimpi Yakub di Betel. Maka Yakub berangkat dari Betseba dan pergi ke Haram. Ia sampai di suatu tempat dan bermalam di situ karena matahari telah terbenam. Ia mengambil sebuah batu yang terletak di tempat itu dan dipakainya sebagai alas kepala, lalu membaringkan dirinya di tempat itu. Maka bermimpilah ia. Di bumi ada didirikan sebuah tangga yang ujungnya sampai ke langit, di langit. Dan tampaklah malaikat-malaikat Allah turun naik di tangga itu. Berdirilah Tuhan di sampingnya dan berfirman, Akulah Tuhan Allah Abraham, nenekmu, dan Allah Ishak. Tanah tempat engkau berbaring ini akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu. Keturunanmu akan menjadi seperti debu tanah banyaknya, dan engkau akan mengembang ke sebelah timur, barat, utara, dan selatan. Dan olehmu serta keturunanmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Sesungguhnya aku menyertai engkau dan aku akan melindungi engkau kemanapun engkau pergi, dan aku akan membawa engkau kembali ke negeri ini. Sebab aku tidak akan meninggalkan engkau, melainkan tetap melakukan apa yang kujanjikan kepadamu. Ketika Yakub bangun dari tidurnya, berkatalah ia, Sesungguhnya Tuhan ada di tempat ini, dan aku tidak mengetahuinya. Ia takut dan berkata, Alangkah dahsyatnya tempat ini. Ini tidak lain dari rumah Allah. Ini pintu gerbang sorga. Keesokan harinya, pagi-pagi Yakub mengambil batu yang dipakainya sebagai alas kepala dan mendirikan itu menjadi tugu dan menuang minyak ke atasnya. Ia menamai tempat itu Betel. Dahulu nama kota itu Luz. Lalu bernazarlah Yakub, jika Allah akan menyertai dan akan melindungi aku di jalan yang kutempuh ini, memberikan kepadaku roti untuk dimakan dan pakaian untuk dipakai, sehingga aku selamat kembali ke rumah ayahku, maka Tuhan akan menjadi Allahku, dan batu yang kudirikan sebagai tugu ini akan menjadi rumah Allah. Dari segala sesuatu yang engkau berikan kepadaku akan selalu kupersembahkan 1/10 kepadamu. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, sungguh nats firman Tuhan pada minggu 30 Juli ini mengingatkan kepada kita tentang penyertaan dan pemeliharaan Tuhan. Nah, apa sebenarnya yang ingin disampaikan oleh kitab Kejadian pasal 28 mengenai kisah Yakub ini? Tentu agak sedikit unik ya. Kalau orang Batak mengatakan ada lagu Nipido Saluhut Nai gitu ya. Kadang-kadang seolah-olah mengatakan bahwa yang terjadi ini akan segera berlalu. Bahkan mungkin juga akan dilupakan. Tetapi bukan.
jika sesuatu sedang kita alami, itu tidak lepas dari perhatian dan penyertaan Tuhan. Nah, oleh karena itu apa yang mau kita lihat? Yang pertama, Yakub berangkat dari tempat tinggalnya, rumahnya, karena ada satu kesalahan yang telah dia lakukan, yaitu dia telah menipu abangnya Esau dan juga ayahnya, sehingga dia berkata dia sebagai Esau, ayahnya memberkatinya. Nah, itulah yang menjadi topik persoalan Yakub, sehingga dia harus meninggalkan rumah ayahnya. Nah, ketika dia meninggalkan rumah ayahnya, tentunya karena dia takut untuk mengalami siksaan atau bahkan pembunuhan dari abangnya Esau. Tentu ini bisa menjadi pengalaman kita secara pribadi ketika kita punya pergumulan, persoalan di rumah tangga, di keluarga. Mungkin ada terpikir bagi kita untuk meninggalkan rumah atau berpisah. Namun apapun yang kita alami, jika Tuhan menjadi sumber pertolongan siapapun dia, maka Tuhan tidak akan pernah meninggalkannya. Ini yang harus kita sadari Bapak Ibu. Dan di saat itulah proses demi proses akhirnya Yakub mengakui. Di ayat yang terakhir yang kita baca tadi dikatakan, dan batu yang kudirikan sebagai tugu ini akan menjadi rumah Allah. Dari segala sesuatu yang engkau berikan kepadaku akan selalu kupersembahkan 1/10 kepadamu, jika Tuhan selalu menyertai aku. Nah, ini menjadi sebuah seruan bagi kita. Walaupun teks ini sebagai pengalaman iman dari Yakub. Kenapa? Kita ingat bahwa Allah telah berjanji menepati janjinya kepada Abraham. Sampai akhirnya Abraham melahirkan anak di usia yang sudah tua. Dan berkat itu mengalir. Setelah itu kembali lagi kepada anak dari Abraham, Ishak. Nah sekarang janji Tuhan itu harus digenapi melalui Yakub. Itulah yang membuat kita harus melihat proses ketika Yakub meninggalkan rumahnya dan pergi hendak ke rumah pamannya si Laban. Itu adalah sebuah proses perjalanan iman. Karena apa? Sebagaimana kita melihat juga pergumulan-pergumulan para hamba-hamba Tuhan yang mengikuti perjalanan imannya. Walaupun banyak dari antara mereka yang akhirnya kemudian menyadari itu semua adalah penyertaan Tuhan. Yang kedua Bapak Ibu, yang mau kita perhatikan di sini, bahwa firman Tuhan dari kitab Kejadian ini juga jika kita baca di dalam kitab Ibrani pasal yang pertama ayat pertama mengatakan, setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dalam berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi, maka pada zaman akhir ini Ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya. Ini mengingatkan kita bahwa Allah tidak hanya berbicara pada perjanjian lama zaman dahulu, tetapi juga sampai saat ini. Itulah yang kita lihat melalui perjalanan iman dari Yakub ini. Kiranya ini menjadi refleksi bagi kita bagaimana kita memahami perjalanan iman kita disertai oleh Allah. Yang kedua, lalu Yakub akhirnya berangkat dari Beersheba pergi ke Haran. Nah di situ dia bermalam. Dalam proses dia bermalam itu ada satu peristiwa bermimpi. Dan di dalam mimpinya dia melihat ada tangga yang berdiri sampai ke langit. Tentu jika kita melihat ceritanya ada malaikat turun naik. Bukan hanya berhenti tanpa ada aktivitas. Itu membuktikan mimpi ini adalah sesuatu yang perlu direfleksikan secara iman. Tapi Bapak Ibu ada 3 mimpi yang mungkin bisa kita kelompokkan sementara ini untuk memahami mana yang berkenan atau yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Yang pertama, ada mimpi karena begitu beratnya beban pergumulan hidup kita dan juga karena kesibukan kita.
Nah, mimpi ini sebenarnya karena kecemasan, kekhawatiran, bahkan juga pikiran-pikiran yang bertentangan dengan Tuhan, sehingga di dalam mimpi itu ada persoalan yang terjadi. Dalam Pengkhotbah pasal 5 ayat 3 dikatakan, karena sebagaimana mimpi disebabkan oleh banyak kesibukan, demikian pula percakapan bodoh disebabkan oleh banyak perkataan. Jadi jangan langsung mengatakan, oh ini mimpi, pesan dari Tuhan, hati-hati. Belum. Karena apa? Jika itu hanya karena pergumulan pikiran yang sebenarnya tidak ada hubungannya dengan rencana Tuhan. Yang kedua, ada mimpi yang sebenarnya juga itu dipengaruhi oleh kuasa-kuasa yang bukan dari Tuhan. Mimpi jenis ini bisa juga menjadi persoalan karena dia membuat kita akhirnya selalu mengalami kejadian-kejadian yang terasa buruk. Kita sebut mimpi buruk, ya. Dan ini membuat kita terikat dengan hal-hal yang tidak berkenan bagi Tuhan. Ibaratkan setelah mimpi itu, lalu kita pergi mencari penjelasannya kepada orang-orang yang tidak ada hubungannya dengan Tuhan. Seperti dukun, orang pintar. Itu menjadi penyebab kita akhirnya terseret kepada suatu kekuatan yang bukan dari Tuhan. Yeremia pasal 29 ayat 8 berkata begini, sungguh beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel. Janganlah kamu diperdaya oleh nabi-nabimu yang ada di tengah-tengahmu dan oleh juru-juru tenunnya. Dan janganlah kamu dengarkan mimpi-mimpi yang mereka mimpikan. Nah ini adalah sebuah peringatan bahwa ada juga mimpi itu yang menjauhkan hidup kita dengan Tuhan. Nah ini jangan kita ikuti, Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Tetapi ada yang bagian yang ketiga, yaitu mimpi yang berasal dari Tuhan. Sebenarnya dulu mimpi menjadi cara Tuhan untuk berbicara kepada para hamba-hambanya seperti Yakub sekarang ini yang kita baca dalam Kejadian 28. Karena jika kita membaca dari Yakub 33 dikatakan begini, ayat 14 sampai 17. Karena Allah berfirman dengan 1-2 cara, tetapi orang tidak memperhatikan. Dalam mimpi, dalam penglihatan waktu malam, bila orang nyenyak tidur, bila berbaring di atas tempat tidur, maka ia membuka telinga manusia dan menunjukkan mereka dengan teguran-teguran untuk menghalangi manusia daripada perbuatan dan melenyapkan kesombongan. Jadi ada cara Tuhan untuk menyadarkan manusia melalui mimpi itu. Salah satunya yang dialami oleh Yakub ini. Dia sebenarnya sedang berusaha untuk melarikan diri, tetapi Tuhan selalu mengingatkannya. Itulah makanya dia bisa melihat ada satu tangga dari bumi ke langit dan ada malaikat turun naik. Itu berarti ada pelayanan yang terus bekerja. Dan ada juga tangga yang menghubungkan antara surga dan bumi. Jika kita refleksikan dengan tangga itu sebagai jalan, lalu kita mengingat bahwa Yesuslah jalan, kebenaran dan hidup. Oleh karena itu, jika kita baca Yohanes 1 ayat 51, lalu kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu sesungguhnya engkau akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat Allah turun naik kepada anak manusia. Dan Yohanes 10 ayat 9, akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat dan ia akan masuk dan keluar menemukan padang gurun. Jadi tangga itu dalam pemahaman kita jalan di dalam Yesus Kristus. Siapa yang menerima, masuk di dalamnya, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, maka dia akan memperoleh kehidupan di dalam Tuhan. Nah, melalui teks ini kita diajak untuk melihat bahwa Allah ingin berbicara kepada kita dalam seluruh pergumulan hidup kita. Sebagaimana Yakub yang sedang bergumul. Tetapi apa yang ditunjukkan oleh Yakub melalui imannya kepada Allah. Melalui peristiwa itu. Yakub percaya dalam segala situasi Allah berbicara kepada kita. Allah bisa berbicara melalui suaranya. Tetapi Allah bisa berbicara melalui kejadian-kejadian yang kita alami. Dan Allah bisa berbicara melalui mimpi. Sebab Allah lah yang menginisiatif. Allah lah yang menjumpai Yakub. Allah lah yang berbicara. Bahkan menunjukkan kejadian itu, mimpi itu kepada Yakub. Apa respon Yakub? Lalu dia katakan, aku telah melihat sesuatu yang datangnya dari Tuhan. Sungguh
Tuhan ada di tempat ini, ayat 16, dan aku tidak mengetahuinya. Kita mungkin sadar tidak semua kita tahu apa rencana Tuhan atas hidup kita. Tetapi jika kita mau terbuka, maka akan ada pembaharuan hidup. Yang kedua, Allah setia kepada perjanjiannya. Walaupun Allah berbicara kepada Abraham, nenek leluhur Yakub, berbicara kepada Ishak, orang tua Yakub, tetapi Allah akan mewujud nyatakan semua perjanjiannya termasuk kepada Yakub. Oleh karena itu yang dibutuhkan adalah kemauan, keterbukaan, dan pertobatan dari Yakub. Yakub bisa dikatakan penipu karena dia menipu abangnya Esau, bahkan menipu ayahnya. Tetapi seorang penipu pun itu bisa diubahkan oleh Tuhan asalkan mau untuk bertobat. Bahkan Paulus, seorang pembunuh, dia bisa diubahkan Tuhan asalkan dia mau bertobat. Siapapun kita di dunia ini Bapak Ibu, pasti bisa berubah asalkan kita mau untuk mendengar, untuk merespon, untuk mengimani apa yang Tuhan sampaikan kepada kita. Sebagaimana Roma 10 ayat 17, jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Firman Allah itu menjadi sumber bagi kita untuk kita mengambil keputusan berubah dari pola hidup yang bertentangan dengan kehendak Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu, yang ketiga yang mau diingatkan melalui teks ini, apapun situasinya, bagaimanapun keadaannya, dan di waktu kapanpun itu, ingat, semuanya itu ada dalam rencana Tuhan. Yakub menyadari itu ketika dia tahu bahwa Allah sedang berkarya di tengah-tengah mimpinya. Lalu di ayat 17, ia takut dan berkata, alangkah dahsyatnya tempat ini. Ini tidak lain dari rumah Allah, pintu gerbang sorga. Jadi ketika dia sudah tahu, dia tidak hanya tahu saja. Banyak orang yang hanya sekedar tahu, tetapi tidak mau untuk mengikuti rencana Tuhan. Di sini Yakub berkomitmen mengatakan, tempat ini akan aku sebut Betel, di mana aku akan mendirikan tempat untuk Tuhan, untuk selalu berdoa dan menyembah Tuhan, memberi persembahan, bahkan ucapan syukur perpuluhan yang aku berikan kepada Tuhan. Kita tahu bahwa Yakub itu berangkat dengan segala keterbatasannya. Mungkin kita juga dalam situasi saat ini sedang memiliki keterbatasan. Mungkin kita tidak mempunyai cukup makanan, tidak mempunyai cukup biaya untuk menyekolahkan anak-anak. Mungkin kita juga merasa terbatas dalam karir, pekerjaan. Tetapi ingat, di dalam keterbatasan itulah, jika kita sungguh-sungguh beriman, maka Allah akan berkarya untuk menolong dan menyertai kita. Oleh karena itu, janganlah kita mengukur berkat Tuhan dari keterbatasan kita. Yesaya 35 ayat 4 berkata, katakanlah kepada orang-orang yang tawar hati, kuatkanlah hati, janganlah takut. Lihat, Allahmu akan datang dengan pembalasan dan dengan ganjaran Allah. Ia sendiri datang menyelamatkan kamu. Menyelamatkan kamu. Nah, di sini Bapak Ibu, kita ingat bahwa penyertaan, perlindungan, dan kuasa kehadiran Tuhan itu menjadi sumber selamat bagi kita. Jangan kita mengandalkan kemampuan kita dalam menjalani pertolongan-pertolongan Tuhan yang selalu nyata dan sedia dalam hidup kita. Ketika ada seorang yang sedang berlayar, dia merasa bahwa akan ada sebuah kesuksesan dalam pelayarannya. Jika kita mendengar ada para atlet renang ingin menikmati keberhasilan mereka setelah mereka melaksanakan sebuah event, lalu ketika mereka akan pergi ke seberang pulau, mereka menyeberang dengan kapal bersama dengan rombongan. Jadi ada rombongan yang lain juga ikut. Nah, ketika rombongan yang lain ini adalah rombongan orang tua dari satu persekutuan menikmati liburan, mereka juga merasa sudah, kami aman, di sini ada para atlet renang.
Lalu karena begitu asiknya rombongan Bapak Ibu yang ikut wisata ini, mereka merasa tidak perlu was-was. Akhirnya karena terhanyut dengan selfie, ada satu orang terjatuh ke dalam air ya dari kapal. Lalu para rombongan ini berkata, tolong, itu ada yang jatuh. Si nahkoda melihat, wah ini bahaya. Kenapa ada orang jatuh? Berarti mereka tidak hati-hati. Mungkin juga karena terlalu asik menyelami dirinya sendiri. Tetapi kan ada atlet. Tolong para atlet, bantu dong renang, ambil atau selamatkan. Tapi mereka juga tidak langsung bertindak. Mereka masih membiarkan 1 menit, 5 menit, 10 menit, bahkan sampai 15 menit orang yang terjatuh itu. Lalu mereka heran, kenapa? Ternyata setelah 20 menit kemudian ada yang melompat. Ternyata salah seorang dari atlet renang tersebut yang sama-sama dalam satu rombongan itu, dan berusaha untuk menyelamatkan yang terjatuh tadi. Lalu ketika setelah diselamatkan naik ke atas, lalu akhirnya mereka berkata, wah terima kasih. Ternyata Anda begitu berbelas kasihan, memperhatikan orang yang hampir hanyut gitu. Lalu yang jatuh itu berkata, maaf, saya hanyut dengan pikiran saya sendiri, tidak mengingat bahaya gitu. Tapi si atlet itu bilang kepada Bapak Ibu di sini, saya mau tanya, siapakah dari antara Bapak Ibu yang mendorong saya sehingga saya terjatuh tadi ke dalam? Ternyata dia melompat bukan karena langsung mau menolong, tapi karena ternyata terjatuh. Nah, namun hasilnya adalah dia berhasil untuk mengangkat yang terjatuh itu. Artinya apa? Kenapa tidak langsung ditolong? Karena kalau menit pertama, menit ke-5, menit ke-10 itu pasti akan ada perlawanan dari yang terjatuh. Bisa-bisa membahayakan si penolong. Tetapi ketika dia sudah mulai tidak berdaya, begitu mudah untuk ditolong dan diselamatkan. Nah, sekarang Bapak Ibu, apakah kita merasa lebih kuat dari Tuhan dalam segala pergumulan hidup kita? Seperti Yakub yang merasa bahwa dirinya bisa mengandalkan kemampuannya menipu. Ternyata dia tidak mampu untuk menyelamatkan dirinya, kecuali dia datang kepada Tuhan, menyadari dosanya dan bertobat. Dan ketika dia menyadarinya, di saat itulah jalan keluar, pertolongan Tuhan terjadi atas hidupnya. Mari kita ingat bahwa tidak ada satupun di antara kita yang sempurna dalam hidup ini. Ingat, semua perbuatan kita itu menyertai langkah perjalanan kita. Bahkan itu akan menjadi tuntutan di akhir hidup kita. Mari sekarang kita buka hati kita datang pada Tuhan, kita ingat bahwa perlindungan, penyertaan dan pertolongan Tuhan itulah yang menjadi sumber sukacita, keselamatan, dan yang menjadi kekuatan bagi kita. Sebagaimana Yakub di sini merasakan kehadiran Tuhan melalui ketaatan dan kesediaannya untuk diperbaharui secara iman. Oleh karena itu, mari kita buka hati kita. Apa yang harus kita katakan? Jika kita bersama Tuhan, maka Tuhan akan selalu menyertai kita. Sebab siapakah yang akan menghentikan kita, melawan kita, jika Allah di pihak kita? Itulah yang kita ingat melalui teks ini, melalui khotbah ini. Ingat, Allah selalu bersedia untuk menghampiri orang-orang yang mau datang kepadanya dengan iman. Terpujilah nama Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur Engkau telah membuka hati kami untuk menyelami rencana Tuhan sebagaimana hamba-Mu Yakub di dalam kesesakan hatinya karena dosa dan kesalahannya. Namun Allah tidak membiarkannya. Allah menghampiri, Allah mengingatkan, bahkan Allah mengajak untuk ada pertobatan. Jikapun kami saat ini sedang jauh dari Tuhan, ada dosa-dosa yang menghalangi hidup kami, kami mohon biarlah kami menyadarinya dengan pertolongan Roh-Mu yang kudus. Sehingga ketika Allah membukakan segala dosa-dosa kami, kami mengaku dan bertobat. Sebab Engkau berkata, Engkau Allah yang setia dan adil. Maka Engkau akan mengampuni segala dosa kami jika kami mau mengaku dengan
jujur, dan terbuka. Oleh darah anakmu Yesus Kristus, kami telah ditebus dan disucikan. Mampukan kami Tuhan untuk menerima keselamatan itu dan bertobat, berjalan, mengaku Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Berkati juga Tuhan seluruh jemaat Tuhan yang setia untuk mengikuti rencana Tuhan. Di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah pelayanan, di tengah-tengah tugas tanggung jawab kami sebagai abdi negara, maupun juga Tuhan di tengah-tengah aktivitas kami sehari-hari dimanapun Tuhan memberkati kami. Berkati setiap anak-anakmu yang sedang berjuang untuk mendapatkan tempat bagi mereka, baik SD menuju SMP, SMP SMA, SMA kuliah, dan yang kuliah untuk mendapatkan pekerjaan. Yang telah berkeluarga, yang rindu untuk Tuhan berkati dengan keturunan, berkati Bapa sehingga mereka mendengar dan percaya dan mengandalkan Tuhan. Berkati gerejamu HKBP dan juga Yayasan Badan Kerjasama Marturia dalam melaksanakan pemberitaan Injil melalui firman-Mu. Berkati juga bangsa dan negara kami dalam seluruh aktivitas dan program-program di tengah-tengah kemajuan bangsa ini. Berkati juga Tuhan seluruh para pelayan-pelayan Tuhan dan gerejamu yang setia melayani-Mu. Biarlah Engkau yang dimuliakan kini kekal sampai selama-lamanya. Di dalam Putra-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Hurian itu hata, mared demahita sebuku ede nomor 500 sada ayat sada saha rodi ayat 2, sai ditogu-togu Yesus, huhutma tapa sahat peliata. Tatangyak koma peliata martangiang mahita. Ali di bata amanami na di banua gijang. Hodo haroroan ni saluhut sileleon na denggan dot nasa ulibasa na maliutus. Hupasat hami maasin na nilehon mi tu hami pilihan nami tuho. Say jalo may gabewap na husus di jolom. Pasu-pasu may jalaramoti. Asa huparhasya kami pilihanon. Pati bulhon harajaw mu di tonga-tonga ni huriam dohot di portimion. Buhay marohan nami marhite hite todim. Asalam hutadahami gudang ni silehon-lehon mi tu hami. Asalam girgir hami madok moleate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Oh,
Ali amanamina di banua gijang, sai pinorbadia maguarmu, sai ro maharajamu, sai saut malo meniroham di banu tongon songon di banua gijang, lehon matuhami sadarion hanguluan siapari, si sama dosa nami songon panesa nami, di dosa ni dongan namar dosa tuhami, unak kami togiho tu pangunjunan, palua mahami sian pangago. Jalo hamuma pasu-pasu sian Tuhan debata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata maho. Disondakon Tuhan debata mabuhina tuho jala asima rohana midaho. Didopakon Tuhan debata mabuhina tuho jala di pasaorhon madamena tutondi munabe. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.